Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Welcome back to this channel. With me, Icang, dan sebelah saya ada Om Jenderal Anwar. Saya manggilnya apa ini? Om atau apa ini? Apa jadi bebas? Bang Jai atau Om Jenderal? Oke, manggil Bang Jai aja biar agak deket gitu. Oke. Begini, seperti biasa ya, kita suka mewawancarain. Kalau kemarin kita ngobrol bareng supporter Persikota. Nah, sekarang kita coba ngobrol dengan mantan pemain Persikota. Oke, selamat sore Om. Gimana kabarnya? Sore. Baik. Oke. Sekarang hari-hari ini kesibukannya apa aja Om? Setelah nggak fokus lagi di klub profesional. Sekarang saya memegang di suatu akademi di Tangerang Selatan. Astam nama akademinya. Astam. Ya, Oh, iya. Astam sekarang sudah menjadi tim Liga 3 juga. Oke. Namanya Astam FC. Alhamdulillah ya. Ya. Prioritas nanti untuk pembinaan kita juga ke depannya. Oke. Itu zona apa tadi Om? Zona Banten. Zona Banten ya, bergabung domisilinya di Tangsel. Domisili Tangsel, bergabung dengan tim-tim apa aja itu Om di zona Banten? Di Persikota Banten, juga ya? Termasuk Persikota juga. Persikota yang juga. sekarang alhamdulillah lolos mereka ya. Lolos, iya. Ke putaran berikutnya. Persikota lolos. Oke. Dari Persikota itu, yang di Persikota udah ada belum Om? Yang diambil dari tim dari akademi Om Jan? Belum ada dari ya? Persikota belum ada. Justru malah dengan adanya Liga 3, apa yang kita bina sekarang dari akar rumputnya naik ke remaja, ke dewasa 17, insya Allah 5 tahun ke depan mungkin dari hasil pembinaan kita semua yang bermain di Liga 3 kita. Iya. Jadi akademinya itu emang fokus ke bola aja atau model gimana sih? Kayak sekolah ya, ada sekolahnya juga tapi tetap fokus bolanya lebih dominan gitu. Di akademi kita memang bola aja. Bola Kita aja. belum bikin boarding, Iya, yang kerja sama sekolah belum buat. Terus sementara hanya khusus sepak bola aja. Sepak bola aja. Oke. Itu apa? Kesibukan dari Om Jai sekarang ya. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya mengenai Om Jai waktu dulu. Emang suka sepak bola dari kecil banget atau gimana Om? Iya, memang dari kecil kita sudah hobi sepak bola ya. Bola. Punya cita-cita ingin menjadi pemain profesional. Mudah-mudahan. Oke. Dan alhamdulillah tercapai. Terus menjadi pemain. Waktu awal karir Om Jai di mana waktu itu? Awal karir saya kita bermain di sekolah bola Lebak Bulus Pelita. Oh, Pelita Lebak Bulus dulu, ada sekolah bola Lebak Bulus. Terus saya naik ke Liga Remaja di Pelita juga. Iya. Kita masih di Lebak Bulus. Iya. Sebelum ke senior saya sempat suratin Persikota. Oh, Suratin. Namanya Suratin apa? Dulu zaman suratin ada ya. Oh, iya. Suratin Persikota saya pernah juga. Tangan saya patah di Persikota waktu itu pernah. Terus setelah suratin kita bawa Porda Kota Tangerang juga juara Banten. Setelah itu saya kembali lagi ke Pelita lagi untuk main di senior gitu. Main di senior Pelita 2 tahun. Zaman itu terus kita Solo kalau nggak salah. 98 99. 2 tahun kita bermain di Pelita Solo. Setelah 2 tahun Pelita merger dengan Pelita KS. Merger dengan Pelita KS, saya ke Cilegon, 2 tahun di Cilegon bersama Ali Udin. Itu dari Pelita juga Ali Udin? Ali enggak, dia dari Indosemen dulu ya. Pelita. Oh iya. Kita gabung di Pelita KS selama 2 tahun. 2 tahun saya sempat pindah 1 tahun di Persita. Saya gabung sama Persita. Memang notabene kita dulu masih satu kabupaten ya, di Tangsel. Kita main di kota kelahiran itu Persita. 1 tahun di Persita, barulah saya bergabung kembali lagi ke Persikota lagi. Lama lah saya di Persikota. Iya, berarti karir Om Jai paling lama di Persikota. Paling lama bermain sepak bola di Persikota. Tapi kata memang rumah kedua saya ya. Iya. Dari pernah ngerasain junioris itu juga. Selain di Pelita tuh di Persikota. Oh, Suratin, Porda. Oh iya. Gitu. Oh seperti itu.
Tapi emang waktu di akademi akademi atau SSB waktu disebutnya akademi Dulu masih SSB. masih SSB ya. Nah, ikut SSB dari usia berapa? Dari sekolah SD Masih banget atau ya? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Itu emang waktu itu orang tua mendukung banget ya. Orang tua Ya, alhamdulillah support ya. support. Tapi orang tua support juga kembali ke diri kita sendiri Iya. dengan kemauan yang besar, Iya. disiplin, kita kerja keras ingin jadi pemain sepak bola. Iya. Dimana ada kemauan dia pasti ada jalan. Oke. Nah, yang melatar belakangi Om Jai jadi pemain bola itu apa sih? Gini, waktu itu pernah kita sekolah bola, saya nonton tim senior ya, Senior Pelita. Oh iya. Bisa kita nonton di senior, tumbuh rasa, waduh, kayaknya enak nih jadi pemain senior gitu kan. Iya, iya. Akhirnya tumbuh rasa kapan nih saya ada di situ. Oh, Disitulah jadi punya tekad untuk kita bisa bermain sampai ke senior. iya. Oke. Nah, Om, berarti Om Jai dari Pelita Jaya. Ini Pelita Jaya namanya ya? Iya, dulu Pelita Pelita Jaya, terus ke Persikota, terus setelah itu ke Persikabo pernah ya? Dari Persikota selama 5 tahun, Persikota goyang. Seperti Dulu haramin sempat, juga. ya zaman Tauhidin sepak bola nggak boleh. Akhirnya saya sempat mau ke Semen Padang sebetulnya, tapi Iya. kita ke Persikabo 1 tahun di Persikabo. Kamu 1 tahun dan juga PSMS waktu itu ya? Dari Persikabo saya ke Persipasi dulu, Bekasi. Bekasi. Oh, terus ke Dari PSMS. Persikabo setahun ke Persipasi, baru ke PSMS Medan. Total karir Om Jai berapa tahun waktu itu? Om? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun sepak bola tiba-tiba Lebih 12 tahun ya. 12 tahun. Lebih. Nah, oke, terus memutuskan untuk pensiun. Nah, perbedaan apa ini Om yang Om rasain ketika jadi Gini. pemain bola? Setelah dari PSMS Medan setahun, saya sempat ke Persebaya setahun. Persebaya. Divisi utama. Ya, ya. Persebaya juara naik ke 1. PSSI dibekuin. Itu yang waktu ada 2005 apa 4 kalau nggak salah. PSSI dibekukan sama FIFA kalau nggak salah ya. iya. Di band. Udah ini nih. Umur juga udah 35 tahun udahlah. Iya. Kita udah mulai mencari alternatif nih. Mau kemana nih? Akhirnya saya coba melatih gitu, coba melatih. Sedangkan memang kebetulan di Astam itu anak saya latihan di Astam, ya udah kita belajar melatih di situ sambil mainin anak untuk supaya dia bisa berkarir juga seperti kita. Terus akhirnya saya ngambil kepelatihan dari license B, C, alhamdulillah sekarang udah B. Oh, jadi waktu di apa? Sekalian memantau anak seperti apa perkembangannya. Ya, alhamdulillah anak juga dari Astam terpilih sempat masuk ke timnas 16. Iya. Oh, iya. Dari Astam terus masuk ke Persija kan. Persija. Dari Persija 16 tahun, sekarang 18 tahun. Udah 4 tahun mungkin dia di Persija. 4 tahun. Nah, pertimbangan Om waktu itu, kayaknya saya udah harus pensiun nih. Apa gitu Om? Ya kita melihat ya, kita ada umur, Iya. harus berpertimbangan kan. Jadi ada gini, namanya orang kita dari sepak bola, ada masa-masa transisi nih. Bener Mas. Setelah kita pemain profesional, mungkin teman-teman lain juga pasti mengalami. Dari dia pemain profesional dengan gaji yang besar, kalau kita nggak punya tabungan atau kita nggak cepat transisi untuk beralih, seperti apa, mungkin banyak yang ini. Alhamdulillah saya juga sambil belajar usaha juga, Iya. meneruskan usaha orang tua, usaha limbah, industri, perkebunan amonium, sama limbah-limbah apa aja ya, selama itu memang positif, halal, saya kerjain terus. Sambil kita melatih, kita punya usaha. Jadi banyak banget nih cabang-cabangnya nih Om. Ya, kan ada juga teman-teman yang bisa main bola mungkin kerja atau Iya. apa. Sempat kerja di Pemda, sempat tapi udah nggak lagi Iya. karena saya lebih milih, wah, kayaknya pakum kita di sepak bola usaha nih kayaknya nih, gitu. Kita usaha. Oke, ya oke gitu. Itu tadi masa-masa pensiunnya diisi dengan hal-hal seperti itu ya Om Iya. ya. Belajar lagi tadi yang Tapi saya setidak-tidaknya kan dunia kita tetap ada. ada ya. Karena betul kita banget. berkecimpung di akademi membangun suatu
sudah FC ya, Astam udah klub ya. Udah klub. Sudah FC. Kita membangun Astam sampai FC sekarang. Makanya memang anak baru, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi menghasilkan pemain-pemain yang memang siap pakai untuk negara, untuk klub Liga Indonesia. Iya, oke. Terus juga seperti ini nih. Ketika pensiun gitu, emang Om Jai ini masih kelihatan masih ngurusin bola masih tetap bola aja, emang belum mau fokus di bisnis gitu aja. Karena gini ya, jujur, memang sepak bola itu ada batasnya. Tapi dari sepak bola itu kita bisa mengenal semua orang, bisa bermasyarakat di sepak bola, bisa disiplin kita, bisa respect sama orang. Ya dari sepak bola. Sepak bola itu dunia kita, hidup saya sepak bola itu. Dengan sepak bola rasanya rasa bahagianya beda. Sekarang dulu kita pelaku, sekarang kita adalah pengguna. Kita menciptakan, membina, untuk pemain, untuk karakter, kasih. Gini Om, ada yang bilang bahwa umur itu cuma angka. Jadi, wah ini opini ini sangat ini banget Om. Nah itu menurut Om sendiri gimana? Soalnya masih ada Christian Gonzalez yang umurnya 40 ini masih aktif bermain Om. Betul. Opini Om sendiri? Ini banyak pemain-pemain seperti Eropa umur 40 masih main karena mereka saya bilang disiplin, bisa menjaga kondisi. Mungkin seperti Gonzalez, seperti yang lain, mereka nggak bisa untuk menaikkan kualitas dia lagi, tapi minimal mereka untuk turun pelan, gitu. Turunnya pelan, kita masih bisa bersaing, bisa bermain di Liga 2. Gonzalez kan lolos Hamka udah umur, tapi mereka bisa menjaga ritme kondisi dia. Ismet masih bisa main di Persija, karena apa? Mereka bisa menjaga maintenance diri dia, karena yang tahu diri dia adalah dia sendiri, apa yang dilakukan. Itu pemain yang hebat yang bisa menjaga kondisi. Berarti kita juga harus belajar ya. Betul, karena pelatih hanya sebatas di lapangan, nggak bisa memantau setiap hari. Tapi pelatih yang hebat itu diri sendiri. Benar banget Om. Om Jai pernah di Pelita Jaya, Persikota, Persipasi, akhirnya Persikabo, Persipasi ya, terus ke PSM. Dan itu adalah klub yang paling jauh sih menurut saya. Nah, nggak nggak suka deh. Dukanya menjadi seorang pemain bola itu apa? Ada bayang-bayang cedera itu pasti kan. Saya adalah pemain yang dibilang pemain nggak pernah mau jauh dulu. Dulu sempat banyak yang nawar. Zaman Persikota pun banyak yang nawar ke Padang. Malang kemana, tapi saya jauh dari keluarga ya. Setelah itu baru saya balik, udah nggak ada yang di sini, coba. Ya dukanya kita jauh dari keluarga. Saat teman-teman yang dekat pulang ke rumah, kita nunggu mes apa. Itu yang saya alami waktu saya di Persikota. Anak-anak rantau di mes kita pulang, ya kan? Karena kita di mes kita pulang gitu. Saya suka dukanya banyak. Sukanya kita banyak teman, kita tahu daerah lain. Oh seperti ini karakternya. Orang ini seperti ini karakternya. Intinya kita bisa banyak teman dengan kita main merantau kemana di sepak bola kita banyak teman. Terus kan kita tahu ya, bermain sepak bola itu saya nggak sempet pengen ikut SSB waktu itu. Saya itu tinggal di Gresik tuh. Gitu. Ada Petrokimia. Itu pernah juara juga lawan Persita Tangerang. Itu final, terus final Piala Bank Mandiri. 2002. Ya, Piala Bank Mandiri. Waktu itu pelatihnya Sergei Dubrovin sama coach Bendol. Ya, nah itu tim-tim gede, maksudnya pemain-pemain hebat banget semua di situ semua. Ya tumbuh dari situ, terus juga termasuk Widodo kalau nggak salah ya. Ya Widodo, Iwan, Sony ya. Nah, itu saya akhirnya kepincut. Saya waktu itu SD kelas 1 kan, kelas 1 SD. Pengen nih ikut SSB nih, nggak boleh sama orang tua, nggak boleh dengan alasan takut
kakinya patah. Nah, waktu itu Om Jay kebayang-bayang nggak sih masalah itu? Kalau buat saya gini ya, masalah cedera itu memang selalu menempel dengan atlet. Iya. Tapi kalau cedera itu ya nggak mesti di sepak bola aja. Iya. Kita kadang di luar juga kalau kita lagi nggak ngapain jalan tiba-tiba ya namanya musibah kita nggak ada yang tahu kan. Kita sepakat semuanya kita tetap manusia menjaga jangan sampai itu terjadi. Kita bisa antisipasi diri lah ya. Sebetulnya tantangan. Ada banyak juga pemain yang didik saya orang tuanya nggak support. Tapi saya kalau masuk masukan tunjukkan ke orang tua pasti mereka bahagia dengan prestasi dengan suatu kamu bisa memberikan yang terbaik buat orang tua pasti dia akan karena positif kan karena sekarang ini banyak anak-anak generasi muda baru karena pergaulan lingkungan yang sangat membahayakan dengan mereka mengarahkan ke sepak bola entah ke olahraga apapun itu positif ya jauhkan dari narkoba dari apa mereka bola atau masuk ke sekolah bola mau cabut-cabut lain sama aja yang penting selama itu positif menurut saya itu bagus buat anak-anak. Ya, saya juga sempat baca berita juga Om tentang Om waktu lagi di PSMS gitu. Ada kontroversi sedikit ya, bukan sedikit sih itu mah banyak sih ya. Sangat banget kontroversi bisa klarifikasi Om. Memang gini. Ya memang gini. Setelah waktu di PSMS itu bukan kita aja ya. Hampir berapa tim semua banyak yang belum ya. Tapi sampai sekarang memang belum kan di SMS itu dia udah bertanya ke PT Liga zaman Pak Joko Tiono sampai sekarang laki lu mah kan di mana-mana dari situ ya. Waktu itu pertimbangkan kok bisa pilih SMS itu sedangkan kan jauh ya dia buat tantangan buat saya ditawarin sana saya buat tantangan satu pengen coba lebih gimana sih main di kampung orang gitu ya. Sekarang besarkan PSMS kan iya besar waktu itu PSMS lagi emang jatuhnya atau emang tidak PSMS seperti itu memang ada dualisme saya main di PSMS ya tantangan buat saya lah main di besar seperti apa sih iya oke deh. Nah Om pertimbangan Om atau menurut Om sendiri deh Om sendiri tim yang bagus itu seperti apa sih Om? Gini kalau tim yang bagus saya mereka dari manajemen juga yang situs manajemen buat tim itu manajemen tim pelatih pemain memang harus satuan tujuan jadi mereka juga harus kompak memaparkan visi dan misinya target dengan juga masalah keuangan yang bagus karena pemain bagus semua tapi masalah keuangan yang bagus juga mempengaruhi juga di suatu tim tapi keuangan bagus di internal dalam tim juga nggak bagus sama aja jadi semuanya harus komplit lah. Nih pernah saya juga pernah dengar apakah benar sih kalau umpama ada orang beropini atau berpikir bahwa seorang pemain bola itu sama kayak karyawan aja gitu ketika dia nggak mendapatkan haknya akhirnya kalau bermain jelek ya emang mungkin kurang termotivasi gitu karena gini mereka kan sudah menggantungkan hidupnya di sepak bola sepak bola itu menjadi mata pencaharian buat dia jika dalam suatu pekerjaan kita kerja tanpa digaji pengaruh pasti terpengaruh mereka berkeluarga bagaimana hidupin keluarganya menggantungkan di sepak bola sedangkan kita nggak digaji seperti apa gimana kita untuk tempur tapi kita nggak dibekalin masih dibekalin persiapan kita untuk perang jadi emang harus kan saya bilang tadi harus semuanya balance semuanya betul banget ya kita juga sempat berjalan sebelum digaji
lagi. Tapi kan ada janji dari manajemen. Iya. Pas memang tuh janji itu tepatin biar begitu telat bulan tapi tepatin oke. Tapi kadang-kadang janji tapi Janji doang. sampai 7 bulan belum. Oh gitu, oke. Bukan cuma tapi memang ya hampir semua tim seperti itu. Kalau memang manajemen nggak bagus akan pengaruh ke dalam tim. Iya, bisa jadi juga timnya malah yang ada semakin kalah, semakin Coba tengok di Liga 2 tim sehat semuanya, Iya. pemain bagus, pelatih bagus, pemain bagus, hasilnya bagus. iya, bener banget. Karena pemain nggak berpikir udah nggak berpikir lain-lain, semua fasilitas dia, hak dia dipenuhi, tugas dia tinggal tanding, Main. tugas saya tanding, main bagus untuk tim. Ya, oke. Itu tadi adalah wawancara saya bersama Om Jai. Makasih Om Jai. Siap, sama-sama. Oke, sukses juga ya. Ya, amin. Semoga juga sukses buat Astam FC-nya FC. untuk Om Jai juga. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin apa ya, sebagai penutup itu kita suka minta kayak seperti unek-uneknya lah, bahasa kasarnya itu. Ada nggak Om Jai? Kalau unek-unek enggak, mungkin hanya pesan aja. Berbuatlah baik dimanapun kita berada, apa itu bentuknya, semua insya Allah akan baik juga buat kita nantinya. Oke, ya tadi adalah kata mutia dari Om Jai, dan jangan lupa untuk lihat video gue selanjutnya. Gue Icang dan bye. Oke. Terima kasih.